Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, sebelum melanjut ke pembahasan, saya mau melihat dulu pendapat teman-teman semuanya. Jikalau teman-teman mendukung program bahwasanya pinjol ini dihapuskan atau dibumi hanguskan dari Indonesia ini, silakan like video ini, oke, dan juga subscribe channel ini, oke. Jikalau Anda tidak setuju dan berharap pinjol ini makin berkembang biak, makin banyak penggunanya, makin banyak yang baik, silakan tidak usah like dan subscribe channel ini, oke? Itu saja, langsung kita ke pembahasan. Saya mau melihat pendapat teman-teman semuanya. Kalau seandainya berapa banyak orang yang tidak setuju, berapa banyak orang yang setuju bahwa pinjol ini dibubarkan secepatnya sama pemerintahan Bapak Prabowo, oke? Nah, mulai tahun 2025 ini ada wacana pemerintah kemarin, oke, memanggil OJK lewat Komisi 11, oke, DPR RI memanggil OJK dan menanyakan, oke, menanyakan program-program yang diadakan OJK untuk pinjaman-pinjaman online ini, oke. Nah, dan mereka bertanya, kenapa sekarang ini banyak beredar di media sosial itu orang yang bisa bunuh diri, orang yang bisa cerai-berai, yang terlilit hutang semakin banyak di pinjaman online, dan mereka mau melihat, oke, tanggapan dari OJK seperti apa. Dan ternyata OJK mengatakan seperti ini, oke teman-teman. Mereka berdalih mengatakan bahwasanya OJK sudah memberikan peraturan seminimal mungkin untuk mereka langgar, untuk para pinjol tidak bisa melanggar lagi, oke. Tetapi nyatanya mereka tidak tahu bahwa pinjol itu banyak yang melanggar peraturan OJK. SOJK 2023 itu banyak sekali yang dilakukan dari pihak pinjol. Tetapi OJK cuma tutup mata, tutup telinga, mereka tidak melihat apa yang dilakukan pinjol terhadap masyarakat, oke. Apa saja yang mereka langgar? Kalau seandainya OJK tidak tahu, tidak mungkin, oke. Kita masyarakat bawah saja yang meminjam pinjaman online ini merasa banyak sekali kejanggalan pinjaman online yang melanggar OJK, tetapi mereka mengatakan tidak tahu, oke. Seperti apa? Contohnya, oke. Contoh mereka melanggar seperti apa? Kemarin OJK mengatakan bahwasanya nasabah tidak boleh, oke, tidak boleh lebih dari 3 aplikasi meminjam di pinjaman online. Nyatanya sekarang banyak sekali orang yang meminjam pinjaman online itu lebih dari 3, bahkan lebih dari 5, bahkan ada yang sampai 20 aplikasi pun ada mereka meminjam pinjaman online. Jadi kalau seandainya mereka tidak melanggar, itu bullshit, oke, tidak mungkin. Mereka tidak tahu, OJK tidak tahu, itu tidak mungkin. Kalau seandainya mereka mengatakan tidak tahu, oke. Kalau seandainya mereka mengatakan belum dievaluasi, itu masih masuk akal. Belum dilihat, belum di cross check, masih masuk akal. Kalau mereka bilang tidak tahu, itu tidak mungkin, tidak masuk akal bagi kita ini, oke. Nah, permintaan kita sebagai masyarakat Indonesia ini, kalau bisa OJK itu melihat dan memperhatikan masyarakat yang meminjam menengah ke bawah, oke. Korbannya banyak sekali kalau mereka mau melihat. Pertama, mereka adalah harus melihat pinjaman online itu, menegur para pinjaman online ini bahwasanya DC pinjolnya sangat kurang ajar, sangat tidak bermoral, sangat tidak terdidik cara menagihnya, oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Sudah terbukti banyak sekali komentar-komentar, habis itu bukti chat dari para nasabah yang mengatakan bahwasanya pinjaman online menagihnya sudah sangat kurang ajar, sudah sangat tidak beretika dan beradab, oke. Mereka mengancam, mengintimidasi. Banyak sekali, pokoknya kasus-kasus ini adalah sudah rahasia umum, oke. Tidak ada yang tidak tahu, semuanya sudah pada tahu bahwasanya mereka itu menagihnya sudah sangat luar biasa, tidak sopan lagi, oke. Nah, itu yang kita harapkan kepada pihak OJK, mereka melihat. Kalau bisa mulai 2025 ini pinjol tidak boleh lagi, oke, menurunkan DC lapangannya, karena itu sangat merugikan para nasabah dan mengikis psikologis para nasabah, oke. Itu yang membuat orang stres. Orang pada stres kalau seandainya datang DC pinjol ke rumah, oke, seperti itu. Kalau mereka tidak mengatakan tidak datang, santai saja. Masalah selik OJK, masalah selik by checking, orang bisa dengan santai menanggapi masalah itu. Tetapi kalau seandainya DC lapangan ingin datang ke rumah, itu sangat memalukan, oke. Kita pertama malu sama keluarga, malu sama tetangga, malu sama rekan-rekan kerja. Banyak sekali yang dirugikan kalau mereka mau datang ke rumah, oke. Seperti itu. Kalau bisa mereka membuat regulasi OJK-nya, kalau seandainya pinjaman online tidak boleh lagi menurunkan DC lapangannya ke rumah-rumah warga. Itu saja pesan dari kita, oke. Kalau mereka setuju, saya yakin para nasabah yang galbay, yang punya uang, mau bayar. Kalau seandainya mereka ada rezeki, mereka akan lunaskan hutangnya. Kalau sekarang
Walaupun mereka ada uang, karena DC-nya sudah berapa kali datang ke rumah, dalam hati mereka tidak mau lagi bayar. Benar apa benar? Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Gara-gara DC sudah datang ke rumah, mereka tidak mau bayar. Bodoh amat, cuma datang seperti itu saja. Saya tidak takut sama DC pinjol. Banyak yang beranggapan seperti itu. Jadi, kalau bisa OJK melihat lagi ke bawah. Seandainya perlu dievaluasi. Bila perlu jangan menurunkan DC lapangan lagi, hanya menagih lewat telepon atau WhatsApp, seperti itu. Oke, jadi orang tidak stres, masyarakat tidak dirugikan. Oke, seperti itu. Kalau mereka mau mempertahankan pinjaman online. Kalau tidak perlu lagi, ya sudah, kita galbaikan bersama-sama. Oke. Kalau seandainya kita galbaikan bersama-sama, siapa yang rugi? Ya mereka. Jadi ini adalah solusi kalau seandainya kita galbaikan bersama-sama saja. Itu saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.